bagaimana kita supaya tinggal dan menetap di dalam Tuhan. Kita akan membahas satu persatu poinnya, ada 5. Poin yang pertama, kenapa kita harus tinggal dan menetap di dalam Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan merupakan pusat atau sumber kehidupan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5a mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dalam perumpamaan ini atau dalam kiasan ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan murid-murid digambarkan atau kita digambarkan sebagai ranting-ranting. Dari ayat ini menegaskan bahwa pokok anggur dan ranting itu tidak dapat dipandang secara terpisah atau tidak bisa dipisahkan, karena tanpa pokok ranting tidak ada. Dan hal ini juga menjelaskan atau menegaskan bahwa Yesus itu merupakan sumber atau pusat dalam kehidupan kita, dan menegaskan juga bahwa tanpa Yesus itu tidak ada artinya. Tanpa Yesus itu kita tidak ada apa-apanya, karena kita itu tidak lebih hanya sekedar ranting. Ranting itu tidak dapat bertumbuh atau berbuah kalau tidak melalui kekuatan atau sumber saluran yang disalurkan dari suatu pokok. Dan kalau kita pelajari bagaimana supaya kehidupan kita itu menghasilkan buah, saudara-saudara, kita itu tidak bisa mengatakan tanpa Tuhan saya bisa, tidak bisa. Karena apa? Yang menciptakan kita itu Allah. Kita itu tidak bisa seperti biasanya kalau kita itu lebih vital daripada Tuhan. Kita itu bisa hidup tanpa Tuhan. Kita itu tanpa Tuhan itu pasti bisa. Kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu, karena kemampuan kita itu yaitu hanya menghasilkan buah, yaitu bagaimana perantaraan suatu pokok ke dalam ranting yaitu kita, dan dari situ kita bisa belajar bagaimana kalau sumber kehidupan kita itu yaitu Tuhan. Dan tanpa Yesus itu kita nggak bakal bisa, karena kita itu membutuhkan saluran yang membuat kita itu hidup, bertumbuh dan berkembang dan menghasilkan. Sebab di dalam kehidupan ini kita itu perlu tempat berpegang atau sumber kekuatan yang menjadikan saya dan saudara memiliki kehidupan yang produktif atau maksimal, menghasilkan buah yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Poin yang kedua yang saya mau ambil yaitu ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dia berbuah banyak. Dalam hal ini kalau kita pelajari berbicara hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik di mana ranting membutuhkan getah dari pohon untuk tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak, dan satu ranting yang dapat memperoleh getah itu harus tetap berada dalam suatu sumber dan memiliki hubungan yang terus-menerus berkesinambungan, sehingga dikatakan hubungan yang timbal balik. Tetapi pohon juga membutuhkan ranting sebagai cabang atau perantaraan antara buah dan pokok, karena buah itu tidak langsung melekat kepada pohon tersebut, tidak bakal bisa kalau tidak ada perantaraan. Berbicara tentang buah juga, buah itu juga berarti menghasilkan ya saudara-saudara. Ketika kita tinggal di dalam dan melekat di dalam Yesus, kita akan menghasilkan buah yang sudah kita pelajari, yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, bagaimana itu kasih, sukacita, kesabaran dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita mengaplikasikan buah tersebut dalam kehidupan kita, kita belajar kasih, mengasihi saudara-saudara kita, belajar penguasaan diri, bagaimana kita menguasai diri kita dari hal-hal kedagingan kita itu bisa bermanfaat atau berdampak bagi banyak orang. Dan kita itu tetap harus tetap tinggal di dalam Tuhan, memupuk terus supaya persekutuan kita itu tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan berbicara soal buah ranting itu yang melekat di dalam pokok itu juga perlu dibersihkan saudara-saudara. Ketika ranting yang terbaik itu juga memiliki cacat yang menghalangi ranting itu untuk bertumbuh dan berbuah lebih banyak lagi. Sama seperti kehidupan saya dan saudara, Allah sebagai pengolahnya, Dia akan memelihara dan merawat kita dengan cara membersihkan hal-hal yang berlebihan dalam hidup saya dan saudara, seperti pemikiran kita yang berlebihan, keinginan kita dan kecenderungan kita yang berlebihan dengan cara kebenaran firman-Nya. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu kita tetap tinggal dan menetap di dalam Tuhan
Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 5c. Firman Tuhan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbicara tentang tidak dapat berbuat apa-apa dalam perumpamaan ini, ranting di luar pokok tidak berguna. Ranting di luar pokok tidak berguna. Berbicara di luar pokok berarti sudah terpisah dari pohonnya atau sudah lepas dari pohon tersebut dan tidak tinggal di dalam pokok tersebut. Dan berbicara tentang sudah terpisah, yaitu berarti sudah tidak melekat, sudah putus hubungan dari ranting terhadap pohon. Dan dimana hanya kalau ketika ranting sudah terpisah dari pohonnya, ketika ranting sudah tidak menyatu dengan pohonnya, ranting tersebut dicampak, dipotong, dicampakkan, kemudian dibuang ke dalam api, atau sebatas hanya bisa digunakan sebatas kayu api. Jika sudah terbakar menjadi abu, kemudian hilang di bawah angin. Hanya sebatas seperti itu saja. Tidak ada, hanya sebatas kayu api, tidak berguna sama sekali. Hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika ranting tersebut ketika ranting tersebut tidak melekat juga, ketika ranting tersebut terpisah dari pohon tersebut, bukan berarti langsung tersebut langsung mati ya saudara-saudara. Semua membutuhkan proses. Dalam kehidupan ini kita juga membutuhkan proses. Bagaimana saya dan saudara datang dari tempat kita pertama, dari kampung, dari rumah kita mengulang ke tempat ini, semua membutuhkan proses. Dalam setiap perjalanan, dalam setiap kehidupan ini semua membutuhkan proses. Dalam ranting ini juga membutuhkan proses. Bagaimana ia kalau tidak melekat atau tidak berada di dalam pohon itu, dia tidak langsung mati. Tapi seiring berjalannya waktu, pastinya ranting tersebut menjadi kering dan mati. Sama seperti di dalam kehidupan kita ini, ketika kita di luar Tuhan, mungkin di luar kita terlihat baik-baik saja. Mungkin ketika kita di luar Tuhan, kita terlihat seperti tidak ada masalah atau seperti tidak ada beban seperti itu. Dan kita juga bisa melihat ketika kita di luar Tuhan, banyak kalau kita melihat sekitar kita, bukan berarti di luar Tuhan itu gak sukses, saudara-saudara. Buktinya banyak orang-orang di sekitar kita, kalau kita melihat, kita pandang keluar, banyak orang-orang di luar Tuhan yang memiliki karir bagus, pekerjaan yang bagus, pendidikan yang bagus, bahkan memiliki kekayaan yang melimpah. Tapi yang menjadi masalahnya di sini, untuk apa kekayaan yang melimpah? Untuk apa memiliki pekerjaan yang bagus? Untuk apa karir yang bagus kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Karena apa? Ketika kita di luar Tuhan, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita itu tidak pernah merasakan yang namanya kepuasan dalam hal-hal seperti itu. Pastinya kita itu selalu ini masih kurang. Padahal kita itu sudah memiliki segalanya, tapi kita menganggap